Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya dan teman-teman saya, Ardian Ezardika, Halo, Aslin Hairunisa, Halo. Asrofi Ahmad, halo, Hasnul Fauzia, Asep Didin Khairuddin, Sampurasun. dan Mbak Asfarina. Kita akan membahas suatu isu kontemporer mengenai literasi. Jadi kita di sini melihat bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami sebuah krisis literasi, terutama bagi anak-anak di usia sekolah. Oke, ke enam teman saya ini akan membawakan persepsi masing-masing mengenai pendidikan dan literasi. Jadi saya mulai dari Mbak Asrin. Mbak Asrin, menurut Mbak Asrin, apa itu literasi? Oke, menurut saya literasi itu nggak akan jauh hubungannya sama pendidikan ya. Dan literasi itu nggak cuma soal baca dan nulis aja. Kita tuh kalau misalnya kita kayak mengakses, memahami, mengolah informasi itu juga termasuk literasi dan kita tetap harus bijak dalam menggunakannya. Literasi itu luas banget, nggak cuma dalam dunia pendidikan aja. Sekarang tuh kita ada nih namanya media sosial. Jadi literasi ada nih literasi digital. Terus kita ada juga nih literasi tentang keuangan, terus tentang sains, penelitian, terus tentang budaya dan kewarganegaraan. Nah, untuk literasi ini di Indonesia, menurut saya masih cukup kurang ya. Soalnya si UNESCO ini bilang kalau misalnya literasi di Indonesia tuh masih 0,001%. Yang artinya tuh dari 1.000 orang cuma satu nih minatnya yang gemar membaca gitu menurut saya. Wow, dikit kali ya dari 1.000 orang, satu orang nih yang punya kebiasaan membaca. Oke, mungkin kalau dari Mas Asep gimana? Saya setuju. Nah, kalau menurut saya, literasi itu bukan lagi sekedar bisa membaca maupun menulis, tapi soal bagaimana seorang mampu mengakses informasi, memahami makna di baliknya, lalu menggunakannya secara bijak untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi ini harus kita pahami sebagai alat untuk berpikir kritis, bukan hanya sekedar kemampuan teknis membaca teks. Nah, disinilah artinya literasi digital. Literasi digital itu kemampuan bukan hanya untuk menggunakan teknologi, tapi juga untuk berpikir kritis di dalamnya. Bisa membedakan mana informasi yang valid dan mana yang hoax. Lalu, bagaimana menjaga etika di ruang maya. Dan bahkan bisa memproduksi konten positif yang berdampak. Jadi, literasi digital itu bukan soal bisa buka YouTube atau TikTok, tapi bagaimana kita bisa tetap waras, cerdas, dan etis di tengah lautan informasi. Oh, bagus banget ya, detail banget loh Mas Asep. Nah, kalau dari Mas Asep sendiri ada pengalaman kah tentang literasi ini, misalnya ketika menggunakan media sosial, kayak gitu, Banyak, menemukan ke orang-orang yang rasanya kurang literasi, kurang paham gitu dengan apa yang dia baca. Silakan ba- Mas Asep. banyak sih kalau fenomena sekarang tuh kan ada juga masalah mass information. Jadi itu tuh semacam kita tuh diarahkan oleh seorang influencer. Jadi orang-orang yang kurang dasar, kurang literasi itu mereka percaya gitu dan mengikuti lalu menyebarkan. Jadi misinformation tuh sekarang kalau misalkan individunya tidak kuat secara fondasi literasinya tuh sangat mudah disebar gitu. Bagus banget Mas Asep. Kalau dari Mas Asrufi, menurut Mas Asrufi, gimana literasi di Indonesia? Kalau literasi di Indonesia, kalau literasinya tuh menurutku pribadi tuh sebetulnya banyak ya. Apalagi kan sekarang kita ada gadget kan ya. Kita literasi tadi yang dijelaskan sama Mbak Asrin, ada literasi digital gitu. Jadi memang kalau kayak biasanya kan kita mendapatkan literasi itu dari buku ya, dari pelajaran atau buku apapun begitu kan. Nah sekarang kalau sudah malas bawa-bawa buku, malas baca-baca buku kan, bisa literasi digital yang mungkin berupa PDF, e-book atau video kan termasuk salah satu literasi juga. Sebenarnya kalau literasinya tuh kita tuh sudah gampang ya mendapatkan literasi. Cuman yang susah tuh mereka itu kurang mencari nih literasi tentang suatu hal yang apa ya sebetulnya kita tuh kayak perlu jiwa kepo-nya tuh harus tinggi gitu ya supaya literasi kita juga tuh tinggi gitu tadi yang tadi disampaikan oleh Mas Asep. Jadi jangan sampai sebuah informasi itu kita nggak tahu dasarnya kita telan mentah-mentah gitu kan ternyata itu berita hoax atau hanya propaganda kan
itu bahaya juga gitu ya. Itulah tadi pentingnya literasi gitu. Makanya kita harus sering paling tidak baca-baca buku, cari-cari di digital, di internet gitu kan tentang literasi tentang banyaklah kita tinggal pilih aja kan. Sekarang kita googling, kita mau cari literasi tentang apa gitu kan. Bahkan literasi atau pengetahuan yang menurutku kayak oh, pengetahuan itu nggak penting gitu, tapi hal-hal sepele itu ada loh di Google gitu, apalagi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat gitu kan. Sekarang kan rata-rata kan kalau mau apa ada pertanyaan A, tinggal ketik aja di Google sudah ada jawabannya keluar kan gitu ya. Sekarang ada ChatGPT atau apa gitu kan, banyak juga sih sebetulnya. Mungkin berarti rasa keponya yang harus ditambah ya Mas ya. Tapi nanya lagi dong Mas, kan tadi rasa keponya harus ditingkatkan. Terus sebenarnya kemampuan membaca itu ada, namun mengolah informasi yang didapat. Nah, dengan adanya teknologi yang kita ini bisa cari di ChatGPT gitu. Berarti kan kemampuan berpikir kita ikut menurun dong, karena yang tadinya kita dapat informasi, kita harus mengolah sendiri. Tapi ketika kita punya ChatGPT, kita tinggal tanya, terus tinggal baca aja. Nggak ada proses mengolah informasi di dalam diri kita gitu. Nah, menurut Mas Asrofi, apakah ini dampak positif atau dampak negatif, atau apapun menurut pandangan Mas Asrofi, coba deh jelaskan dengan adanya ChatGPT, perubahan teknologi, ini membuat angka literasi kita semakin menurun atau jadi satu pengaruh enggak sih menurut Mas Asrofi keberadaan Oke. ChatGPT ini? Oke, kalau menurutku kalau apa ya dampak ya tadi ya kalau dampak itu kan ada positif ada negatif ya. Nah sebetulnya tinggal gimana aja kita sih Mbak menyikapinya. Misalkan kayak ya tadi bahkan berita-berita negatif pun kita bisa dapat dengan mudah gitu kan. Makanya kita kita harus kontrol diri apakah kita mau menjadi pribadi yang positif atau pribadi yang negatif gitu. Misalkan tadi ternyata ChatGPT itu membuat orang menjadi bodoh mungkin ya karena tidak berpikir, tapi kan itu tadi menyalahgunakan gitu karena dengan adanya kemudahan dengan adanya teknologi itu kenapa otak kita tuh termindsetnya itu untuk menyalahgunakan gitu loh. Kenapa enggak ya udah misalkan pun gini kita ditanya tentang A, kita cari di ChatGPT tentang A, begitu dapat diserap gitu, nggak hanya misalkan kita hanya memberikan jawaban kita kepada si penanya, kalau gitu kan juga nggak literasi ya kan, tidak memahami Hmm. informasi gitu. Tapi kan kalau misalkan misalkan Mbak Anissa nanya ke saya misalkan Mas Asrofi tahu nggak klub bola Persija misalkan itu dari mana ya, nah saya awalnya nggak tahu nih, saya tanyalah ChatGPT kan, nah saya tanya ChatGPT ternyata dari Jakarta gitu kan, Persija Jakarta. Nah, itu bagaimana tinggal sayanya? Apakah saya hanya sekedar mentransfer informasi dari ChatGPT ke Mbak Anissa untuk sekedar menjawab, ataupun saya rekam tuh di ChatGPT itu supaya menjadi ilustrasi buat saya. Suatu saat nanti ada yang tanya ataupun ada sesuatu hal yang berkaitan dengan klub bola Persija, saya sudah paham gitu. Dari mana? Dari ChatGPT. Nah, itu masalah negatif atau positifnya sih kita bisa olah gitu ya, Mbak. Gitu sih menurutku ya. Oke, makasih Mas Asrofi. Selanjutnya dari Mbak Asnul. Nah, masih sama. Kita bahas dulu apa itu literasi ya Mbak ya. Iya, Mbak. Kalau menurut aku pribadi, literasi ini mungkin tadi udah sempat dimention juga ya sama Mbak Asrin. Jadi ini bukan hanya sekedar membaca, menulis, tapi juga bagaimana kita kemudian bisa mengelola informasi ini, Mbak. Jadi informasi ini, informasi yang kita dapatkan, baik itu dengan cara membaca ataupun dengan mendengarkan, kemudian bagaimana kita bisa mengelola informasi-informasi tersebut. Jadi menurut saya itu sedikit gambaran terkait dengan literasi, Mbak. Oke, makasih Mbak Asnul. Selanjutnya mungkin dari Mbak Sarina ya. Menurut Mbak Rina, literasi itu sejauh apa sih? Apakah membaca, apakah yang dijelaskan oleh teman-teman tadi itu sudah cukup atau ada tambahan, Mbak? Kayaknya kalau buat pengertian udah cukup ya sama teman-teman. Kamu nambahin aja kalau menurut aku literasi itu fondasinya pendidikan sih. Soalnya kalau kemampuan literasi lemah, belajar kan jadi susah ya. Hmm. Jadi ya menurut aku literasi itu kuncinya pendidikan sih. Itu aja sih menurut aku Mbak. Ya. Kalau dari Mas Ardian, ada tambahan? Kalau pendapat dari aku kan kita banyak ya menerima informasi baik itu dari orang, mendengarkan, baca, kemudian melihat konten-konten digital yang termasuk tadi disebutkan teman-teman seperti literasi digital. Nah, itu literasi sendiri kan bagaimana cara kita memahami, mengolah, terus kemudian berpikir kritis untuk menunjang kehidupan kita sehari-harinya juga. Jadi penting tuh bagaimana kita berliterasi dengan baik supaya efek jangka panjangnya itu tidak terjadi kesalahan seperti berita hoax, propaganda tadi yang seperti disebutkan Mas Asrofi. Begitu Mbak Anissa. Oke, jadi kita semua setuju ya. Kesimpulannya mungkin kita bisa ambil dari Mbak Rina tadi bahwa literasi itu fondasi dari pendidikan.
dan tidak hanya membaca tapi juga mengolah informasi hingga akhirnya kita bisa membuat keputusan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, eh, tadi kita udah sempat singgung kalau banyak anak-anak tuh hanya sekedar kepo. Nah, tapi kenapa isu ini jadi isu kontemporer? Kita bisa mulai bahas sama Mas Rofi deh. Kalau Mas Rofi, kenapa tadi eh, rasa keponya ini harus diperdalam? Tuh kenapa muncul pikiran kita bahwa anak-anak tuh kurang literasinya, kurang kurang paham gitu ketika mereka membaca. Kenapa, Mas? Ya, menurutku gini sih, Mbak. Jadi, kenapa kepo kita tuh harus ditingkatkan ya? Karena semakin kita kepo tuh semakin kita menguliti nggak sih? Semakin kita mencari tahu nggak sih gitu. Kadang kan misalkan kayak gini tadi, misalkan Mbak ngebahas soal klub bola Persija Jakarta, misalkan. Tapi kalau orang yang nggak kepo tuh, ya cuman kayak tadi, saya cuman jawab, oh ternyata itu klub bola dari Jakarta, cukup gitu. Tapi kalau orang yang punya rasa kepo itu kan akan mencari siapa pelatihnya, itu kan siapa pemainnya, kapan dia ada klub bolanya. Jadi cabang-cabangnya itu dicari juga gitu. Nah makanya semakin nanti ada yang bahas itu kita semakin tahu kan. Akhirnya kita ketika ada yang ngomongin satu aja tentang klub Persija Jakarta tuh kayak oh gue udah tahu banget nih gitu loh. Jadi itu tadi rasa kepo gitu. Kalau cuma sekedar tahu dari Jakarta ya menurutku sih itu umum banget gitu ya. Nah itu tadi kalau kayak kepo tuh bisa mencari ke lebih kompleks lagi gitu loh Mbak gitu. Nah kalau kayaknya kan kalau sekarang-sekarang tuh ya udah cukup ingin cari gampang, ingin cari simple gitu. Persija Jakarta dari mana? Jakarta, beres gitu kan. Sedangkan dia nggak tahu detailnya gitu. Oke, berarti itu dari segi manfaat, literasi itu memberi kita pengetahuan dari kulitnya juga dalam-dalamnya gitu ya, Mas. Iya betul betul Mbak. Kalau dari Mbak Asma, Ya, kalau menurut saya pribadi ya Mbak, kenapa kemudian darurat literasi di Indonesia ini bisa menjadi isu kontemporer karena ini merupakan salah satu isu yang bisa menjadi tantangan dalam kehidupan berbangsa kita. Kenapa demikian? Karena eh, dengan minimnya literasi, maka seseorang itu akan sulit untuk mengelola informasi yang didapatkan. Kemudian bisa menelan mentah-mentah apa informasi yang didapatkan tanpa kemudian mengelola. Akibatnya apa? Orang-orang akan lebih mudah terjangkit hoax atau mungkin penyebaran ujaran kebencian juga semakin banyak ya kita bisa lihat di media sosial penyebarannya itu sangat cepat. Kenapa demikian? Karena orang-orang itu minim untuk mengelola informasi yang didapatkan. Jadi ditelan mentah-mentah udah aja kan kayak gitu. Akibatnya eh, penyebaran hoax tadi seperti yang saya bilang kemudian orang-orang mulai mudah untuk diadu domba karena minimnya literasi kan dari orang-orang. Nah, kemudian kalau kita tarik ke belakang nih apa yang menyebabkan eh, minimnya literasi di Indonesia itu bisa jadi karena ketidakmerataan akses bahan literasi seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui ini bersama, ternyata di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya itu wilayah-wilayah 3T, seperti misalnya wilayah Papua, kemudian NTT, bahkan juga di beberapa pedalaman di Kalimantan itu masih sangat minim akses terhadap bahan literasi. Seperti misalnya ketersediaan perpustakaan itu masih sangat minim. Ataupun mungkin ketika ada perpustakaan, buku-buku yang disediakan itu buku-buku yang kurang relevan begitu untuk kondisi kita saat ini. Nah, eh, selain itu juga seperti yang mungkin sudah dimention beberapa teman-teman, saat ini juga literasi itu bukan hanya membaca buku, tapi juga sudah ada literasi digital. Sedangkan di beberapa daerah itu akses internet atau akses device seperti laptop, handphone, dan sebagainya itu masih sangat minim. Akibatnya ketidakmerataan akses ini bisa menyebabkan, bisa menjadi salah satu penyebab kenapa Indonesia menjadi darurat literasi. Mungkin seperti itu, Mbak. jadi emang permasalahan ini kompleks ya, Mbak ya. Iya, benar, Mbak. Kalau dari Mbak Asmarina gimana, Mbak? Ada yang mau ditambahkan? Ya, kata Mbak Asma itu udah bener ya. Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil tuh biasanya wawasan baca atau literasinya itu terbatas ya. Soalnya mereka cuma ngandelin buku, jarang banget baca artikel, cerita, atau bacaan lain yang ngembangin cara pikir mereka. Kata Mbak Asma kan perpustakaannya juga nggak layak. Apalagi fasilitas buat literasi digitalnya. Soalnya kan kalau sekarang tuh literasi digital penting banget ya. Kalau nggak ada internet atau akses ke e-book atau kelas online itu rada susah kan mau belajar mandiri ya. Jadi anak-anak di daerah terpencil tuh makin ketinggalan lah sama yang di kota. Jadinya intinya akses belajar yang nggak merata tuh bikin
Nggak semua anak punya kesempatan yang sama buat berkembang. Seolah-olah literasi itu tuh jadi privilege buat yang tinggal di kota doang. Jadi bukan hak dasar semua anak Indonesia gitu loh. Sedih sih kalau dipikir-pikir ya. Jadi akibatnya tuh kemampuan literasi anak-anak zaman sekarang jadi lemah. Dampaknya ya jelas buat kualitas pendidikan di Indonesia makin mundur gitu. Jadi belajarnya nggak ngena gitu loh belajarnya. Ya cuma mereka cuma duduk diam baca buku doang gitu. Terus kalau kayak gini terus ya makin ketinggalan lah kita ya. Emang udah saatnya sistem belajarnya tuh dibenerin gitu loh kayak aksesnya dimeratain se-Indonesia gitu. Soalnya literasi itu hak semua orang kan, bukan cuma orang tinggal di kota doang. Nah, gitu aja sih dari aku, Mbak. Lanjut ke Mas Ardian. Kalau menurut Mas Ardian gimana? Aku melihat kenapa literasi ini jadi isu kontemporer di negara kita, seperti yang kita lihat-lihat sendiri ya di media sosial itu, banyak anak-anak yang tidak tahu ilmu pengetahuan umum gitu. Kan itu sebenarnya hal-hal yang mendasar ditanyakan ke anak SMA gitu. Sedih kan kita melihat kok anak zaman sekarang gini ya gitu. Itu sendiri juga pengaruh dari kebudayaan kita yang lebih senang dengan konten-konten yang sebenarnya kurang mendidik gitu ya. Betul sih menghibur cuman kurang mendidik dan itu kurang bagus untuk anak-anak usia dasar yang sebagaimana itu menjadi pondasi dia, pemikiran dia untuk di masa yang akan datang. Kemudian pengaruh juga seperti konten-konten instan itu yaitu budaya heading only gitu. Jadi dia baca lewat judul aja gitu. Seperti kata Mas Asrofi tadi kan penting itu kepo, nggak cuma lewat judul aja, nggak cuma sampai di kesimpulan gitu. Jadi kita bisa menguliti, tahu persis informasi yang kita dapat, tahu benar enggaknya, sehingga tercegah dari hoax, kemudian adu domba, kemudian hal-hal negatif lainnya yang bisa memberikan negatif berkepanjangan gitu, Mbak. Gitu. Dari saya begitu sih, Mbak. Ya, berarti dari hal kayak hmm, banyak anak-anak yang udah usia SMA tapi ditanyain masalah dasar perhitungan sederhana misalnya atau pengetahuan sederhana yang tidak bisa ya. Iya, Mbak. Jadi ini jadi problem bagi Indonesia karena hal-hal yang dasar aja nggak bisa dikuasai sama anak-anak Iya, usia benar. SMA gitu. Oke, kalau dari Mas Asep gimana nih Mas? Betul. Jadi kalau zaman sekarang itu dengan adanya literasi digital, anak-anak itu dapat dengan cepat, memang positifnya dapat dengan cepat mendapatkan informasi, tetapi dalam konteks yang sama, hal tersebut juga bisa menyebabkan istilah brain rot. Jadi brain rot itu semacam pembusukan otak karena otak terlalu banyak mendapatkan informasi instan. Kayak kita kan kayak scroll scroll tuh kan kayak banyak sekali tuh informasi. Jadi kita tuh otak tuh secara tidak sadar capek gitu. Capek jadi untuk menyerap informasi atau ilmu lain tuh sulit gitu. Jadi efeknya anak SMA tuh nggak bisa perkalian gitu kan atau operasi sederhana gitu. Istilah baru ya masih namanya brain root. Ya, Oke, oke. Kalau dari Mbak Asrin, Oke, kalau aku dengerin dari tadi kan memang literasi itu nggak jauh gitu dari dunia pendidikan. Nah, pendidikan nih, kenapa sih kok jadi isu tantangan kebangsaan sekarang gitu pendidikan? Soalnya ya nantinya kita tuh akan dipimpin oleh anak-anak SMA itu yang mungkin ya, sebagian belum sangat memahami gitu ya, gimana sih cara perkalian dasar aja gitu dong. Kalau pendidikannya aja itu kita masih belum, fondasinya belum kuat gitu kan, nanti ke depannya tuh kayak apa, padahal kan mereka tuh nanti tuh akan menggantikan kita dalam mengambil keputusan. Terus menurut aku kalau misalnya cara logika matematika dasarnya itu masih buruk ya, itu tuh mereka kan susah untuk menganalisa, terus susah berpikir kritis. Nah, nantinya ke depannya akhirnya kualitas SDM kita tuh dipertanyakan. Terus daya saing ekonominya tuh pasti juga akan jauh tertinggal dari negara-negara lain. Kayak gitu, kayak kesenjangan sosial. Terus terkait literasi tentang media sosial, tentang kemudahan kita dalam mengakses AI, ChatGPT dan lain-lain itu sebenarnya itu di kata Mas Asrofi itu kenapa sih kok dianggap suatu yang buruk padahal kan itu adalah yang baik. Padahal kan kemudahan itu bisa kita masukkan ke beberapa hal baik dan itu pun kalau misalnya kita nggak punya sense gitu ya,
meskipun itu mudah kalau kita nggak punya sense, misalnya kayak kita di Canva, misalnya kita nggak ada sense untuk mendesain, ya mau sebagus apapun Canva, udah pro, kita bayar lebih untuk itu, kalau kita nggak ada sense untuk mendesain di situ ya sama aja gitu. Nah itu makanya literasi itu apa ya, penting banget, pendidikan sih menurut aku yang harus dikuatkan pondasinya begitu. Ya, untuk semua nih sama Mbak Asrin bahwa literasi, kenapa kita anggap ini sebagai isu kontemporer itu karena anak-anak ini, anak-anak yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah itu akan jadi pemimpin kita di masa depan ya Mbak ya, kayak gitu. Dan dengan melihat kualitas kemampuan mereka di bidang literasi, kita jadi pesimis gitu dengan masa depan kita ketika mereka menjadi pemimpin ya Mbak ya. Nah, ke Mbak Asrin lagi deh kayaknya masih seru ya. Boleh. Ya, dari Mbak Asrin, solusinya nih Mbak biar anak-anak kita jadi lebih intelek lagi gitu. Jadi mereka punya pemahaman yang lebih kuat, mampu menghitung matematika nggak hanya matematika dasar, bisa sampai menghitung kalkulus dan lain-lain gimana nih Mbak? Kayak kan ya, kan kalkulus, bayi kalkulus Ya, tuh. ya kita Kalau harus nggak belajar dapet dari R, Ken dia sih. nggak tenang. Ya, kalau menurut aku sih memang namanya pendidikan tuh nggak cuma seguru dan siswanya aja yang berapa namanya yang berkontribusi gitu. Kita pun sebagai mungkin saudara kita kan dia adik kita, ponakan kita gitu. Itu tuh kita atau anak kita gitu. Kita tuh tetap bertugas berkewajiban untuk sama-sama membangun karakter mereka gitu. Menurut aku sih kalau dari pendekatan pendidikan ya sekolah formal itu memang karena sekarang itu sudah semua serba digital, ya pendidikannya dunia digitalnya itu lebih divariatifkan lagi, inovasinya tuh lebih di ini lagi, karena memang mereka mungkin mereka udah males ya bawa buku berat kan, kalau misalnya bawa gadget kan lebih mudah. Jadi si guru itu mungkin diberikan pelatihan gitu untuk gimana sih caranya menyediakan bahan ajar yang menarik untuk mereka, game-game lewat gadget gitu. Terus balik lagi, kalau kita sebagai orang tua atau kakak atau apa namanya om tante itu tuh kita tetap berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang kondusif ya untuk mereka gitu. Jadi misalnya kita tetap tanya gimana sih tadi sekolah gitu, diajarin apa aja sih gitu. Terus kita juga tetap bertanggung jawab untuk menjaga akses media sosial mereka gitu biar tidak terlalu lama mengakses media sosial biar nggak brain rot gitu. Jadi kita bisa mengarahkan ke tempat-tempat yang lebih bijak begitu. Kalau dari Mbak Asnul, setuju nggak nih sama pendapatnya Mbak Asrin? Setuju Mbak, setuju banget sih yang tadi udah dijelasin nih sama Mbak Asrin. Mungkin Hmm. sedikit tambahan kalau tadi yang dijelaskan sama Mbak Asrin kan gimana kita nyediain eh, lingkungan apalagi untuk literasi digital tuh yang lebih mendukung untuk anak-anak pada khususnya kan. Nah, yang salah satu saran saya juga mungkin buku nih kita nggak boleh tinggalin karena literasi dengan buku itu pasti punya sense yang berbeda dengan literasi digital. Nah, kan tadi di pelosok-pelosok ini seperti yang udah saya mention sebelumnya, akses mereka terhadap bahan bacaan itu kan masih sangat minim. Jadi mungkin salah satu langkah yang bisa kita lakukan itu dengan mendorong akses buku-buku ini ke pelosok. Apalagi kan untuk saat ini bisa kita lihat kalau buku itu sudah sangat variatif ya, apalagi untuk buku anak-anak. Mungkin kita bisa membangun pojok baca yang bisa menarik minat baca khususnya bagi anak-anak. Kemudian juga kalau kita tarik ke sosial media mungkin bisa dengan membuat konten-konten yang edukatif. Kemudian bisa juga sesimpel dengan kita membiasakan anak untuk membaca di rumah. Mungkin itu salah satu langkah atau beberapa langkah yang bisa kita lakukan sih Mbak untuk membangun minat baca baik itu anak-anak maupun mungkin untuk orang-orang yang udah seusia kita ini ya. Kita kan juga tentunya masih membutuhkan minat baca itu ya Mbak. Nah, ini mungkin cocoknya sama Mas Ardian nih, karena konten di- eh, ngebahas tentang habit berarti ya. Kalau dari Mbak Asnul, gimana kita bikin pojok baca, dibikin konten-konten tentang orang yang suka membaca. Kayak sekarang kan banyak konten kreator yang nge-review buku, kayak gitu. Itu kan sesuatu yang memunculkan habit yang jadi influence untuk kita bahwa habit membaca tuh sangat bermanfaat loh gitu ya. Kalau dari Mas Ardian gimana Mas? Gimana caranya setuju nggak maksudnya dengan statement Mbak Asnul dan Mbak Asrin bahwa habit membaca itu harus dibangun entah itu dari rumah, melalui keluarga, dari sekolah, dan di media sosial maupun di lingkungan seperti itu Mas. Aku setuju sih dengan pendapatnya Mbak Astrid dan Mbak Asnul. Bagaimana kita harus mengkondisikan atau menciptakan atmosfer di orang terdekat kita untuk suka membaca, terus kemudian
Selain suka membaca juga kita mengajari bagaimana berliterasi yang baik dan benar. Karena juga kan baik itu muda atau tua itu kita harus pintar-pintar mengolah. Kemudian apalagi kita sebagai calon aparatur sipil negara ya, kita juga harus memberikan contoh nih kepada orang sekitar. Semisal kita mendengar berita yang tidak benar, maka kita sebaiknya kita luruskan, kita jelaskan yang baik, yang itu seperti apa sih gitu. Informasinya kita juga sharing lah. Ini loh yang benar kita bisa baca dari sini gitu. Informasi yang benar sumbernya dari sini. Begitu Mbak Anissa. Ya, berarti dapat informasi secara digital nggak apa-apa ya Mas. Yang penting sumbernya dapat dipercaya gitu ya. Iya, benar Mbak. Kalau dari Mas Asep, gimana Mas? Solusi dari eh, darurat literasi saat ini? Saya setuju sih dari pendapat Mbak Asrin, Mbak Asnul, sama Mas Ardian, saya sangat setuju. Jadi di sini saya akan ulang kembali ya, tadi itu terkait bahwa kita tuh masih perlu gitu buku fisik gitu. Jadi memang literasi itu kan kayak kalau zaman sekarang ya, kenapa literasi itu jadi isu kontemporer karena yang terjadi di lapangan itu terjadi ketimpangan seperti daerah Bandung misalkan. Kita melihat ekosistem literasi itu tumbuh lewat perpustakaan modern, pasar buku, dan komunitas aktif. Sedangkan kita jangan jauh-jauh deh, kita ke Kalimantan Tengah, kita melihat bahwa perpustakaan di sini itu sepi, koleksi bukunya terbatas, dan eh, infrastruktur literasinya juga belum merata. Ini menimbulkan kesenjangan akses informasi yang akan berdampak pada ketimpangan pengetahuan dan peluang ke depan. Seperti itu. Jadi menurut saya tetap sih. Jadi solusi dari saya mungkin tetap adakan buku fisik dan perbaiki sistem belajar di Indonesia. Seperti itu. Baiki sistem belajar di Indonesia. Solusi mengatasi darurat literasi di Indonesia, terutama buat di bidang pendidikan. Mas Rofi, Kalau menurutku pribadi ya kalau kita bilang solusi itu kembali lagi ke arah tanggung jawab sih. Jadi sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk hal ini gitu kan? Nah menurutku semua tuh bertanggung jawab termasuk pemerintah daerah, terus sebagai orang tua, sebagai keluarga, bahkan sebagai kita sendiri yang mungkin masih kaum pelajar gitu ya. Nah, pertama kalau dari kita diri sendiri itu harus ada tadi rasa kepo itu motivasi ya, harus ada motivasi dulu kita tuh harus punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi itu maka kita akan sering mencari informasi gitu. Makanya akan jadi bekal nih untuk kita supaya tidak gampang termakan hoax, propaganda, hate speech dan lain-lain. Karena kalau kita kurang literasi kan informasi yang kita terima tuh mentah langsung kita sampaikan lagi ke orang. Makanya kan itu jadi efek yang berkepanjangan tadi seperti yang disampaikan Mas Ardian gitu kan. Nah, terus kalau misalkan solusi yang lain kita sebetulnya harus kolaborasi sih ya. Misalkan kita mau dikuatkan di literasi digital, ya mungkin pemerintah bisa berkolaborasi dengan jasa-jasa layanan internet gitu kan untuk menjangkau apa daerah-daerah terpelosok gitu kan. Kalau misalkan kita mau perbanyak buku, boleh. Yang penting kan itu tadi mungkin bekerja sama sama ya mungkin ini salah satunya nih kementerian kita gitu kan membangun akses jalan nasional untuk apa menyambungkan provinsi-provinsi di Indonesia supaya akses-akses logistik itu bisa sampai di ujung-ujungnya Indonesia gitu yang terpelosok gitu wilayah 3T gitu kan. Jadi apa namanya pembangunan merata, distribusi buku juga merata gitu. Nah, terus juga PR juga bagi keluarga ya tadi itu memotivasi kita membentuk anak yang hobi membaca, hobi kepo gitu ya, yang selagi itu masih konotasi positif gitu. Nah, tugas pemerintah juga sama gitu. Ketika misalkan akses ataupun literasinya sudah lengkap, kalau sistem pendidikannya juga masih minim gitu ya atau masih belum maju gitu. Nah, itu juga menjadi faktor sih ya kemunduran gitu kan. Bahkan kan kadang di kota-kota juga banyak kok orang yang literasinya rendah gitu kan ya. Kadang di pelosok tuh kalau emang dia rajin baca walaupun gak ada internet, kadang kalau mungkin bisa diadu bisa jadi orang pelosok itu lebih banyak literasinya dibanding orang kota. Misalkan ada event-event perlombaan atau apa gitu karena kan mereka tidak main gadget gitu kan mungkin di sana internet nggak ada jadi ya kesibukannya bisa salah satunya membaca gitu kan nah kalau misalkan di kota kan orang main gadget tuh apa sih paling main game kan Mobile Legend, PUBG gitu-gitu kan jadi yang unfaedah gitu jadi menurutku sih banyak ya yang harus dibenahi nih supaya pendidikan kita tidak mundur gitu kan karena kan kita bersaing pendidikan di Indonesia tuh bukan hanya satu dua orang tapi
kita kan bersaing nanti ke depannya pendidikan kita tuh untuk apa sih gitu kan, untuk bekal kehidupan kita sampai tua gitu kan. Ya kita tuh harus bersaing dengan jutaan umat manusia gitu kan, bahkan harus bersaing secara internasional juga gitu. Ya, keren banget ya statementnya teman-teman ini. Tepuk tangan dulu dong. Iya, satu lagi ada juga loh, saya salut nih pemerintah sudah mulai nih. Salah satunya tuh kayak Mas Asep dan siapa tadi Mbak siapa yang ke PS tuh ya, di Jen PS kan itu membangun sekolah rakyat tuh. Nah mungkin itu Mbak Asfarina mungkin itu, dan Mbak Asrin ya. Nah itu kan mungkin salah satu praktek langsung ya, bagaimana pemerintah ini serius nih menanggapi atau mencari solusi tentang kemunduran pendidikan ini gitu ya. Kita doakanlah mudah-mudahan berjalan lancar ya, supaya saudara-saudara kita yang mungkin di daerah 3T itu bisa bukan minim literasi lagi ya, tapi maksimal gitu literasinya, bisa bersaing dengan yang kita sebut di kota gitu. Nah, bagus banget nih ya, langsung membawa PU dengan program strategisnya. Ya, ya keren banget ya diskusi kita hari ini. Jadi memang kita butuh pemimpin masa depan dari generasi-generasi kita yang masih muda-muda ini, sehingga kita harus mengangkat isu pendidikan ini sebagai sebuah isu yang penting gitu untuk diperbaiki. Dan PU sendiri udah turut berkontribusi ya Mas ya, dengan bikin sekolah rakyat. Oke, kalau gitu sekian diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa dan teman-teman semuanya. Thank you ya. Terima kasih Betul. semua.